Walaupun berada di tengah-tengah rumput yang tumbuh bersamaan dengan bunga yang banyak di kebun organik Kota Ternate ini, tapi beberapa cabai Lombok bisa menghasilkan buah. Bahkan di setiap cabang pun muncul anak-anak buahan yang baru, bunga dan lain. Ini sangat banyak pertumbuhan rumput yang ada di sini. Sehingga walaupun demikian, artinya ada kemungkinan beberapa jenis tanaman itu bisa bertahan ketika tumbuh bersamaan dengan rumput yang ada di kebun kita. Rumput yang begitu subur ada di sekeliling lingkungan teman-teman, lingkungan rumah teman-teman, lingkungan kebun teman-teman, itu menunjukkan bahwa ada kehendak alam di situ yang menghidupkan tanah, menghidupkan berbagai jenis tanaman. Pekerjaan mikroorganisme atau mikroba yang ada di tanah begitu dahsyat, dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman yang kita tanam. Apakah yang kita tanam secara langsung maupun yang tumbuh dengan sendirinya. Di pagi hari ini saya akan membuat video singkat tentang membuat kompos paling sederhana, tanpa ribet, tanpa ada tambahan tenaga kerja yang begitu besar kita keluarkan. Kita kuras keringat, kita kuras waktu, kita kuras modal. Dan pembuatan kompos ini sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan bertahun di dalam kebun organik ini. Dan pembuatan kompos ini tentunya sudah saya pakai, saya gunakan di tanaman-tanaman yang pernah saya tanam di sini. Hasilnya juga tidak kalah jauh dengan pupuk konvensional kimia sintetis. Jenis-jenis rumput di sini yang tumbuh bersamaan, kita bisa lihat bahwa subur, hijau, daunnya tidak ada hama, tidak ada hewan yang merusaknya. Bahkan di ujung-ujung bunganya ini ada beberapa jenis lebah, kumbang, hewan-hewan kecil yang menghisap sari pati bunganya. Dan hampir keseluruhan bisa bertahan dalam situasi yang berubah cuacanya, hujan dan panas. Pengamatan aku di lapangan, rumput ini cukup kuat, tangguh, dan bisa bertahan. Dan beberapa ada jenis rumput. Nah, kompos itu adalah bahan fisik secara organik yang melapuk oleh karena pekerjaan mikroorganisme, mikroba yang ada di tanah, ataupun kita memasukkan mikroorganisme lain dari luar tanah yang mungkin kita bisa dapatkan dari mol yang kita buat. Mol apa saja yang kita buat, apakah mol nasi basi, mol buah, mol air cucian beras, ataupun kita bisa beli di toko online yang biasa dipakai oleh petani-petani pembuatan kompos untuk mengkulturkan, memperbanyak, mengembangbiakan mikroba atau mikroorganisme di dalam bahan-bahan itu agar banyak. Dari pertumbuhan rumput ini ada ungkapan dalam pertanian yang mengatakan bahwa setiap rumput yang subur, rumput yang segar, rumput yang sehat
adalah bagian dari tanaman yang sebenarnya memiliki unsur hara yang komplit. Di situ ada unsur hara makronitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya, kemudian yang lain yang kecil mikronya seperti magnesium, kalsium, zinc, mangan, zat besi, enzim, dan lain-lain. Juga mereka bisa menghasilkan enzim untuk kebutuhan mereka bertahan hidup, tumbuh, dan bahkan punya suplai asam amino yang tinggi. Ada enzim papainnya di situ yang bisa kita dapat di dedaunan rumput, misalnya pepaya ataupun apa, dan beberapa unsur enzim yang lain yang itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tidak saja oleh tanaman, tapi oleh manusia. Teman-teman, bahwa kompos itu adalah bagian dari bahan organik yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan tanaman kita. Kita bisa memberikan secara rutin sebulan atau 2 bulan sekali di perakaran tanaman ataupun di tanah, sehingga mikroba atau mikroorganisme yang ada di tanah hidup, bertahan hidup, dan terus berkembang di situ, sehingga tanah kita akan menjadi tanah yang memiliki segudang atau sejuta atau semiliaran nutrisi yang ada di situ. Itulah kenapa kompos sangat-sangat penting dalam situasi dalam berkebun oleh petani-petani yang beraktivitas berkebun menggarap lahan. Peranan kompos sangatlah penting yang kita bisa dapatkan. Nah, dengan ketika kita memiliki kompos, tentu kita harus membuatnya. Dari mana kita bisa membuat kompos? Yaitu dari apa yang telah disediakan oleh alam. Rumput yang tumbuh liar, pepohonan yang besar, dedaunan ranting yang banyak, yang kita butuhkan dari bahan-bahan hijau, bahan-bahan nitrogen yang mewakili, kemudian bahan-bahan coklat yang mewakili karbon. Rasio perbandingan itu yang membuat kualitas kompos menjadi bagus. Apakah rasio itu menjadi SOP bagi pembuatan kompos? Misalnya kita cuma punya rumput hijau, kita nggak punya rumput kering. Metodenya sederhana untuk mendapatkan rumput kering. Tinggal kita bersihkan rumput kita yang ada di lingkungan kebun kita. Kita biarkan begitu, kita tampung kena matahari dan dia mengering. Setelah itu unsur-unsur hara yang ada di dalam rumput yang mewakili unsur hara karbon akan kita campurkan dengan unsur hara nitrogen yang mewakili hijau. Teman-teman pasti tahu bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekeliling teman-teman, kebun teman-teman, rumah teman-teman adalah tanaman yang direpresentasi diwakili oleh alam. Bagaimana alam berkehendak untuk menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Tidak ada manusia satupun yang rela membuang-buang waktu, mengorbankan dirinya, membuang modal untuk merawat tanaman-tanaman liar itu, rumput-rumput yang liar itu. Siapa yang rela memberikan makan pupuk cair kepada rumput setiap waktu, setiap saat? Siapa yang rela memberi makan kepada rumput dengan pupuk padat kompos setiap saat, setiap waktu? Bahkan siapa yang rela melakukan penyemprotan pestisida, insektisida, fungisida, bakterisida, dan lain-lain kepada tanaman, rumput-rumput yang liar yang dikehendaki oleh alam? Lalu bagaimana rumput-rumput yang liar itu bisa tumbuh dengan baik, sempurna, sehat, bahkan tanpa sedikit pun gangguan hama, gangguan binatang, gangguan hewan? Karena mereka bisa survive, bertahan hidup, mandiri, memberi makan terhadap diri mereka sendiri. Dari perakaran akar mereka yang banyak sekali miliaran mikroorganisme, dari dedaunan mereka yang sudah tidak produktif, mereka jatuh diterpa angin atau berguguran, dari ranting mereka yang lapuk dan patah jatuh ke tanah,
dari buah mereka yang busuk yang tidak dipanen oleh manusia, ataupun yang tidak bisa dimakan oleh manusia, ataupun dibawa oleh burung. Kemudian mereka berproduksi sendiri, menghasilkan makanan mereka sendiri, tanpa ada lecet sedikit pun, tanpa ada bakteri sedikit pun, tanpa ada kena kerusakan pada daun sedikit pun. Itu menunjukkan atau mencerminkan bahwa semua bahan organik yang kita berikan kepada tanaman dalam tanda kutip sebagai metode bagaimana memahami alam bekerja, dalam tanda kutip sekali lagi, bisa tidak merusak tanaman, bisa juga membuat tanaman kesulitan untuk berkembang apabila tanaman-tanaman yang kita modifikasi kita tanam untuk kebutuhan sehari-hari. Teman-teman bisa memahami itu. Teman-teman bisa mengambil hikmah, kesimpulan dari apa yang dikehendaki dan dikerjakan oleh alam, mikroorganisme dan tanah. Dan teman-teman bisa menyimpulkan kesimpulan itu berdasarkan pengamatan teman-teman, dan mencari teorinya, ilmunya, konsepnya untuk diterapkan dalam kehidupan berkebun teman-teman sehari-hari, agar teman-teman bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari ilmu yang teman-teman pelajari, bahwa berkebun, bercocok tanam, menggarap lahan, dan memiliki banyak sekali tanaman tidak saja dalam pengertian bahwa kita bisa mengolah lahan, kita bisa memacul tanah, kita bisa menyemai bibit, kita bisa menanam tanaman dan bisa tumbuh. Tanah bisa menghidupkan itu. Tapi berkebun dalam segala aktivitas mengolah lahan, mempraktikkan kehidupan alam bekerja adalah seni dari kehidupan alam sebenarnya. Berkebun adalah seni. Tanpa memahami seni, tanpa memahami ilmu, tanpa memahami cinta, tanpa memahami sabar dan dedikasi terhadap alam secara konsisten, setia, dan teguh, tidak mungkin teman-teman bisa menghasilkan berkah dari apa yang diimpikan oleh teman-teman dalam bercocok tanam itu sendiri. Poin yang paling penting yang saya ingin sampaikan pada sementara ini, yaitu kita coba membuat kompos dengan metode kebun organik kota Ternate. Ini adalah bak kompos teman-teman. Bak kompos yang saya buat di samping jalan yang biasanya orang lewat, anak-anak sekolah seringkali lewat, orang pergi sholat sering lewat. Jalan ini dilewati banyak orang, sehingga aku menginisiatifkan agar bisa membuat jalan ini menjadi segar, ekosistem dan ekologis ini menjadi segar dan bugar dalam setiap waktu pagi hingga malam, karena dikelilingi oleh bunga-bunga yang mekar dan dikelilingi oleh berbagai macam jenis tanaman. Kita menciptakan oksigen yang baik untuk kebutuhan manusia. Kita menciptakan tatanan bagi orang yang bisa mencintai alam, menjaga ekosistem tanaman. Kita meninggikan nilai ekologis kita terhadap kasih sayang terhadap alam. Nah, dari sini bahwa berbagai macam jenis rumput yang tumbuh itu ada. Saya akan membuka bak kompos saya ini yang saya tanam. Di samping bak kompos ini banyak sekali tanaman yang tumbuh, terutama bunga, tumbuh dengan subur. Itu artinya bahwa ada yang bisa menghidupkan ini, sehingga tanaman-tanaman bisa subur. Ini cara membuat kompos paling simpel, paling sederhana. Misalnya teman-teman tidak memiliki, teman-teman mau membuat kompos, teman-teman punya rumput yang ada di sekeliling teman-teman, punya tanaman yang ada di sekeliling teman-teman, teman-teman ingin membuat kompos yang banyak, kemudian teman-teman hanya bermodalkan tanaman-tanaman yang tumbuh liar. Teman-teman tidak punya modal untuk memesan kompos secara langsung. Teman-teman bisa membuat sendiri. Jadi kompos yang saya buat di dalam bak kompos ini tidak pernah lagi atau tidak sedikit pun saya memberikan dekomposer, memberikan mol mikroorganisme lokal, memberikan
pupuk cair, memberikan MA4 pertanian yang biasanya mereka gunakan dalam pembuatan kompos. Alih-alih yang seringkali disampaikan oleh penyuluh pertanian lapangan ataupun teman-teman yang lain. Saya pernah membuat itu dan ada hasilnya. Tapi setelah saya pelajari, saya coba membuat dengan cara yang lain. Dan ini kompos yang saya buat sudah beberapa kali saya praktikkan. Saya membuat banyak bak kompos. Ini yang paling sederhana yang saya anggap teman-teman tidak perlu membuang banyak waktu. Bahkan dalam pengertiannya bisa dengan metode paling malas membuat kompos. Teman-teman hanya membutuhkan rumput yang ada di sekeliling teman-teman. Misalnya ini. Ini saya sudah campurkan di sini. Jadi bahan apa saja yang ada di sekeliling teman-teman. Bahan organik apa saja. Mau ranting, mau kayu yang bisa lapuk, mau batang pisang, mau rumput liar, mau dedaunan apa saja teman-teman bisa masukkan ke sini. Mau sampah-sampah organik dari dapur yang setelah teman-teman konsumsi di dapur dan tidak habis, teman-teman bisa masukkan ke sini. Kemudian teman-teman tambah terus rumput yang ada ini, teman-teman bisa, saya sudah siapkan, teman-teman bisa kasih seperti ini. Apakah ketika tidak diberikan air dia akan lapuk? Tidak diberikan POC dia akan lapuk? Tidak diberikan mol dia akan lapuk? Dia akan menjadi kompos? Akan menjadi kompos. Karena yang namanya bahan organik itu, yang namanya materi, salah satu sifat hukumnya adalah melapuk, hancur, tiada. Dari ada dan kemudian dia akan menghilang, kemudian mengadakan yang baru. Itulah proses dialektika, proses perubahan yang berkembang di situ. Karena dia bisa melapuk dari adanya pekerjaan mikroorganisme atau pekerjaan mikroba, termasuk ada sinaran matahari dan kena air hujan. Jadi dia akan lapuk dengan sendirinya. Sehingga teman-teman tidak perlu, ini yang paling simpel ya. Kalaupun teman-teman mau tambahan pekerjaan, bisa teman-teman caca lebih kecil, teman-teman tampung. Teman-teman bisa siram dengan air cucian beras, dengan mol, dengan POC. Ataupun kalau tidak ada, teman-teman bisa siram dengan air biasa. Ataupun kalau tidak ada, teman-teman bisa ambil sedikit leaf mol, kemudian teman-teman amburkan di atas, taburi di atas secara merata sedikit. Ataupun kalau ada kompos yang sudah jadi, teman-teman bisa taruh di situ. Mikroorganisme itu akan bekerja dengan gratis, dengan sukarela untuk menghasilkan bahan-bahan organik yang masih sempurna ini akan menjadi bahan-bahan organik yang sudah melapuk dan siap untuk disajikan kepada tanaman. Saya memiliki konsep mendapatkan mikroorganisme dari alam. Salah satunya tanaman-tanaman seperti ini saya sengaja tidak mencabutnya sepenuhnya. Kalau ketika saya butuh untuk membuat pupuk, saya tinggal mengguntingnya dari atas, saya ambil. Dan ketika saya membutuhkan mikroorganisme untuk melakukan bahan, saya tinggal mengambil dari perakaran. Teman-teman bisa mencabutnya seperti ini. Dari perakaran teman-teman lihat perakaran rumput di depan teman-teman ini, sebenarnya sudah banyak sekali mikroba, mikroorganisme yang ada di sini. Bahkan di sini mewakili suplai nutrisi yang kuat. Karena perakaran inilah yang mewakili sebagai landasan tanaman itu bisa bertahan hidup, subur, sehat tanpa ada gangguan apapun dari hewan yang doyan terhadap tanaman. Dia mewakili unsur hara yang komplit, nitrogen, fosfat, dan kalium. Makanya inilah andalan dari saya menggunakan tanah di sekeliling tanaman ini. Tanah ini yang ketika teman-teman cabut akar tanaman tadi, teman-teman bisa mengambil 1 genggam,
Dan kemudian teman-teman campurkan dengan perakaran tanaman ini. Teman-teman tinggal bawa ke bak kompos teman-teman. Bawa dan teman-teman tinggal taruh begini. Kemudian amburkan tanah itu di sekeliling. Jangka waktu paling lama 1, 2, sampai 3 bulan. Teman-teman sudah bisa memanen di bawah. Layar paling bawah sudah melapuk dan sudah jadi. Tinggal teman-teman ayak, mau membuat kompos lebih lembut dan cantik, lebih baik, ataupun teman-teman tidak mengayaknya, langsung diamburkan kepada jenis tanaman yang ada atau jenis tanah yang teman-teman berkebun. Tidak perlu teman-teman tutup. Teman-teman biarkan begini saja, dengan sendirinya dia lapuk. Dengan sendirinya dia lapuk. Walaupun ada beberapa penjelasan bahwa mikroorganisme itu tidak boleh terlalu kena sinaran matahari yang terik, ataupun jangan terlalu kering bahannya, ataupun jangan terlalu basah bahannya, sehingga dia tidak punya kesulitan untuk bekerja, tidak punya batu halangan untuk dia bekerja. Tapi kalau teman-teman mau coba tanpa itu semua, saya sudah membuktikan, mau panas mau hujan silakan, dia tetap melapuk. Dan teman-teman dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan teman-teman sudah bisa memanen bagian bawah. Kemudian bagian atasnya teman-teman buka, teman-teman panen, teman-teman taruh lagi yang bagian atas yang belum lapuk, kemudian ambil lagi rumput, dan begitu seterusnya, dikasih bahan terus. Artinya setiap hari, setiap waktu teman-teman akan memanen kompos yang teman-teman buat. Karena di sini seringkali angin yang begitu kuat, saya menutupnya agar rumput-rumput yang kering, daun nangka dan beberapa daun mangga yang ringan ketika diterpa angin bisa terbang, tidak keluar dari bak kompos ini dan mengotori ataupun jatuh ke lingkungan tetangga, rumah tetangga. Nanti hubungan secara langsung juga tidak bagus. Oke, teman-teman bisa tutup seperti ini. Kalau enggak tutup juga tidak masalah. Silakan teman-teman lakukan sesuai dengan keinginan teman-teman, agar bahan-bahan ini tidak diterpa angin dan terbang. Karena biasanya kalau penuh angin jatuh terbang. Dari situ teman-teman bisa mempraktekkan di rumah teman-teman sendiri, di kebun teman-teman sendiri, tanpa menguras banyak energi, tanpa menguras banyak tenaga, waktu, dan lain hal. Karena mungkin banyak aktivitas di luar dari aktivitas berkebun teman-teman yang teman-teman jalankan. Sebagai penutup, ada satu hal yang penting. Untuk memahami rumput, memahami yang biasanya orang bilang adalah gulma, teman-teman bisa melihat tulisan seabad yang lalu, tahun 1913, dari Martin, menulis tentang sajak dan falsafah gulma. Bagaimana tanaman itu bisa memberikan kehidupan bagi bumi dan kesehatan manusia, dan bagaimana gulma itu menyedihkan dianggap oleh manusia yang lain, sehingga mereka membunuh gulma dengan herbisida sistemik. Tanah menjadi hancur, rumput menjadi kering, dan tidak ada kehidupan lagi di masa depan. Teman-teman bisa melihat sajak itu, falsafah gulma itu. Teman-teman bisa klik di Google Martin 1913 tentang sajak dan falsafah gulma. Kemudian teman-teman takjimi, pahami, dan teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Sampai jumpa, jaga kesehatan, semoga peka, dan kita selalu belajar bersama, berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama. Terima kasih dan selamat pagi.